Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai aplikasi dari suatu sistem persamaan linier dalam bentuk AX sama dengan lambda X. Nah, di sini untuk lebih jelasnya, gampangnya, kalau kita mempunyai suatu sistem persamaan linier sebanyak n peubah dan n persamaan linier, terus si persamaan linier itu tadi itu bisa kita bentuk ke dalam AX sama dengan lambda X, di mana nilai dari suatu lambda itu adalah suatu nilai skalar, maka apabila si lambda X ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri atau si AX kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka sistem persamaan linier AX sama dengan lambda X itu bisa berubah menjadi suatu sistem persamaan linier homogen, yaitu lambda X dikurangi AX sama dengan vektor 0. Nah, dari sini apabila kita perhatikan untuk pengurangan dari dua buah vektor di sini, itu kan biasanya kita bisa dilakukan apabila si vektor itu memiliki ukuran yang sama. Sehingga untuk kasus kali ini, karena lambda itu tadi kita punyanya adalah suatu skalar, maka kita membutuhkan suatu vektor bantu atau matriks bantu, sehingga kita bisa mengoperasikan si lambda X itu dengan AX. Yang kita gunakan sebagai pembantu di sini adalah vektor identitas. Kenapa vektor identitas? Karena apabila kita mengambil vektor identitas I dengan ukuran n kali n, kenapa ukurannya n kali n? Karena vektor A atau matriks A itu memiliki ukuran n kali n. Jadi kita mengambil matriks I yang matriks identitas yang berukuran sama dengan matriks A, yaitu sebesar n kali n. Terus, kenapa kita mengambil matriks identitas I? Kita perlu diingat bahwa untuk isi dari matriks identitas itu kan isinya adalah 1, 0, 0 sampai dengan 0, ke bawahnya 0, 1, 0, 0 lagi, sampai dengan 0, 0, 0, sampai 1, begini. Ya. Nah, dari sini kalau kita perhatikan, apabila kita melakukan suatu perkalian lambda dengan I, maka elemen-elemen yang ada di dalam hasil perkalian antara lambda dengan I itu adalah lambda itu sendiri. Sehingga untuk membuat si sistem lambda X dikurangi AX ini bisa berjalan, maka kita berikan bantuan perkalian lambda dengan suatu vektor, suatu matriks I atau suatu matriks identitas. Atau dengan kata lain, si lambda X yang di sini itu berubah jadi lambda dikali dengan matriks identitas dikalikan dengan matriks X dikurangi dengan AX sama dengan matriks 0. Maaf, ini nggak pakai tanda topi, ya. Oke. Nah, dari situ, dari bentukan ini, itu kita kelompokkan si X-nya, jadi X-nya kita keluarkan, sehingga kita hanya mendapatkan lambda I dikurangi A, tutup kurung, dikali dengan X. Nah, untuk ini, kita tahu bahwa si bentuk lambda I dikurangi AX sama dengan vektor matriks 0 yang itu tadi, itu merupakan suatu sistem persamaan linier homogen. Dan kita ingat bahwa untuk sistem persamaan linier homogen itu bisa saja memiliki penyelesaian yang tak trivial dan penyelesaian trivial.
Nah, dari situ untuk kasus ini kita bisa mencari atau masalah yang kita angkat di sini adalah bagaimana kita menentukan nilai lambda yang ada di sistem lambda I dikurangi A dikali dengan X sama dengan 0 itu mengakibatkan si sistem persamaan yang kita bangun itu tadi merupakan suatu sistem persamaan yang memiliki penyelesaian tak trivial. Ya, jadi untuk nilai-nilai lambda yang mengakibatkan sistem persamaan linear yang kita punya ini tadi mengakibatkan dia tak trivial, maka nilai-nilai lambda itu merupakan nilai eigen dari matriks A. Atau bisa juga kalian sebut sebagai nilai karakteristik daripada matriks A. Nah, nanti apabila kita sudah mendapatkan nilai lambda yang merupakan nilai eigen dari matriks A, maka penyelesaian tak trivial yang didapatkan itu disebut sebagai vektor eigen dari A yang berpadanan dengan lambda yang didapatkan. Nah, untuk vektor eigen sendiri itu bisa kita definisikan dengan X sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn, tergantung kita nanti peubahnya ada berapa peubah, gimana nanti untuk vektor eigen ini itu bisa didapatkan apabila si penyelesaian lambda I dikurangi A kali dengan X sama dengan vektor 0 itu merupakan penyelesaian yang tak trivial. Terus, nilai lambdanya didapatkan dari mana? Nilai lambdanya itu kita dapatkan dari determinan dari lambda I dikurangi A. Jadi nanti kita operasikan dulu untuk lambda I dikurangi A. Ini nanti kita akan menemukan suatu matriks baru. Nah, dari matriks baru itu kita cari determinannya yang sama dengan 0. Nah, dari determinan yang sama dengan 0 ini nanti kita bisa mendapatkan nilai lambda dari persamaan. Lambda dari persamaan ini biasanya jumlahnya bisa sebanyak n lambda atau jadi untuk lambda itu paling banyak, maksud saya paling banyak sejumlah n lambda, bisa juga kurang dari n. Terus untuk bentuk dari ini nanti apabila kita operasikan determinan lambda I dikurangi n sama dengan 0 itu nanti akan membentuk suatu persamaan di mana persamaan yang terbentuk itu disebut sebagai persamaan karakteristik dari matriks A. Jadi, secara garis besarnya, apabila kita ingin menentukan suatu penyelesaian tak trivial dari sistem persamaan linear yang kita punya, maka yang kita bentuk pertama kali itu adalah persamaan karakteristik dari A, yaitu determinan lambda I dikurangi A sama dengan 0, itu nanti kita mendapatkan suatu persamaan karakteristik. Nah, dari persamaan karakteristik itu, nanti kita penyelesaian dari si persamaan karakteristik itu akan kita dapatkan nilai eigennya, atau kita akan mendapatkan lambdanya. Nah, dari lambda yang kita dapat ini, kita kembalikan lagi ke bentuk persamaan awal kita, yaitu yang lambda I min A X sama dengan 0. Nah, dari lambda yang kita dapat ini tadi, kita masukkan ke persamaan ini. Nah, dari persamaan ini nanti, kita akan mendapatkan vektor X atau matriks X yang di sini yang berpadanan untuk setiap lambdanya. Jadi ini nanti kalau kita mendapatkan nilai lambda itu lebih dari 1, misalkan kalau saya punya n-nya itu sama dengan 3, dan kita menemukan si lambda itu sebanyak 3, maka untuk vektor eigennya itu kita mendapatkan 3 vektor eigen yang berbeda. Kenapa?
Karena setiap lambda yang kita temukan itu kita masukkan sendiri-sendiri ke persamaan ini. Yang di persamaan ini ya. Nah, jadi nanti kalau seumpama ketemunya 3 lambda, berarti lambda pertama itu akan menghasilkan vektor eigen pertama, terus lambda kedua akan mendapatkan nilai vektor eigen kedua, lambda ketiga akan mendapatkan vektor eigen yang ketiga. Begitu seterusnya, sampai apabila kita punya n lambda, maka kita memiliki n vektor eigen. Nah, dari sini, untuk menyelesaikan si lambda i dikurangi a dikalikan dengan x sama dengan 0, apabila kita sudah menemukan si lambdanya, maka ini kita kembali ke pembelajaran kita, yaitu yang sistem persamaan, penyelesaian sistem persamaan linear yang kemarin, itu bisa didapatkan dari sana. Jadi dasarnya secara kita ambil persamaan karakteristiknya dulu, habis itu kita selesaikan si persamaan karakteristik untuk mendapatkan setiap nilai lambdanya. Dari setiap nilai lambda itu kita mencari setiap vektor eigen yang berhubungan dengan si lambda. Nah, dari sini untuk gampangnya kita ke contoh. Untuk contoh yang pertama, kalau kita miliki suatu nilai persamaan linear itu kita punya dua sistem, yaitu x1 ditambah 3x2 sama dengan lambda x1. Terus yang kedua kita punya 4x1 ditambah 2x2 sama dengan lambda x2. Nah, di sini kita diminta untuk mencari nilai-nilai eigen dari sistem persamaan tersebut, dan kita diminta untuk mencari vektor-vektor eigen yang berpadanan dari matriks A. Atau dengan kata lain, dari nilai-nilai eigen yang kita dapatkan tadi, kita akan membentuk vektor-vektor eigen yang berpadanan untuk matriks A. Oke, kita langsung ke papannya ya. Jadi untuk contoh yang pertama, kita punya persamaan linearnya adalah x1 ditambah 3x2 sama dengan lambda x1. Lalu yang persamaan kedua adalah 4x1 ditambah 2x2 sama dengan lambda x2. Nah, dari sini kita ingat tadi bahwa AX sama dengan lambda X, terus diganti jadi lambda X dikurangi AX sama dengan 0, ya. Ini tadi, berarti sekarang yang di sisi sebelah sini itu kita pindah ruaskan ke sisi sebelah kanan. Atau dengan kata lain, kita punya, dari sini kita punya lambda X1 dikurangi X1 dikurangi 3x2 sama dengan 0. Terus yang persamaan kedua kita punya lambda x2 dikurangi 4x1 dikurangi 2x2 sama dengan 0. Nah, ini untuk peubah yang sama kita jadikan 1, berarti kita punya lambda dikurangi 1, x1 dikurangi 3, x2 sama dengan 0. Untuk yang di sini, untuk persamaan kedua, kita punya negatif 4x1 dikurangi, atau kita tambah saja, ditambah lambda dikurangi 2, x2 sama dengan 0. Nah, dari sini, kita bentuk ke lambda i min a, x sama dengan b. Nah, untuk matriks lambda i min a itu adalah lambda dikurangi 1, negatif 3, terus di sini negatif 4, lambda negatif 2. B-nya adalah 0, 0, ya. Nah, kita ingat tadi untuk menentukan
menentukan persamaan karakteristik, itu berarti kita mencari determinan dari lambda I dikurangi A sama dengan 0. Atau dengan kata lain, kalau kita punya lambda I dikurangi A-nya adalah lambda dikurangi 1, negatif 3, negatif 4, lambda dikurangi 2, maka determinan dari lambda I dikurangi A sama dengan 0 adalah lambda dikurangi 1 dikalikan dengan lambda dikurangi 2 dikurangi negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan lambda kuadrat. Mohon maaf, ini sama dengan 0 ya. Karena di sini determinan lambda I dikurangi A sama dengan 0. Berarti lambda negatif 1 dikali lambda negatif 2 dikurangi negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan 0. Di sini kita jabarkan, ini kita peroleh lambda kuadrat dikurangi 3 lambda ditambah 2 dikurangi 12 sama dengan 0. Berarti kita punya lambda kuadrat dikurangi 3 lambda dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan, dia adalah lambda dikurangi 5 dikali lambda dikurangi, dijumlah dengan 2 sama dengan 0. Nah, dari sini berarti kita peroleh lambda 1 sama dengan 5 dan lambda 2 sama dengan negatif 2. Jadi dari sini, ini kita punya yang di sini tadi adalah persamaan karakteristik. Ya, jadi persamaan karakteristiknya kita punya adalah lambda kuadrat dikurangi 3 lambda dikurangi 10 sama dengan 0. Terus kita punya nilai eigennya adalah 5 dan negatif 2. Ini nilai eigen. Nah, sekarang yang ditanyakan lagi adalah vektor eigen. Nah, untuk vektor eigen berarti kita cari sendiri-sendiri dulu untuk lambda 1 sama dengan 5 dan lambda kedua sama dengan negatif 2. Yang pertama, kita untuk lambda 1 yang sama dengan 5, maka untuk bentuk dari lambda I dikurangi A dikali X sama dengan B, itu kita dapatkan adalah 5 dikurangi 1, negatif 3, negatif 4, lambdanya berarti 5 dikurangi 2, dikalikan dengan X1, X2 sama dengan 0, 0. Nah, dari sini kita dapatkan adalah 4, negatif 3, di sini adalah negatif 4, 3, terus X1, X2 sama dengan 0, 0. Nah, kita selesaikan si persamaan ini agar dia mendapatkan penyelesaian yang tak trivial. Nah, untuk penyelesaian yang tak trivial, kalau kita ke sistem persamaan linear yang kemarin, berarti kita bentuk ke matriks diperbanyak, yaitu di sini 4, negatif 3, negatif 4, 3 ditambah dengan 0 dan 0. Nah, dari sini, ini kita baris kedua ditambah dengan baris 1. Ini kita dapatkan 4, negatif 3, 0, terus negatif 4 ditambah 4, berarti ini kita punya 0, 3 ditambah negatif 3, 0, terus B1-nya 0 ditambah 0, 0.
Terus dari sini ini kita bagi 1/4 untuk B1. Berarti ini kita punya 1 negatif 3/4 0 0 0 0. Nah, di sini karena sudah tidak bisa dilakukan operasi lagi, maka kita punya adalah persamaan yang baru X1 dikurangi 3/4 X2 sama dengan 0, atau dengan kata lain X1 sama dengan 3/4 X2 sama X2. Gak pakai sama dengan ya. Jadi X1 itu bisa kita dapatkan dari 3/4 X2. Jadi misal X2 itu kita ambil sama dengan T, maka X1 itu adalah 3/4 dikali T. Sehingga apabila kita masukkan ke vektor X1, X2, maka ini kita dapatkan adalah 3/4 T, 3/4 T sama T. Ini T-nya nyambung ke depan ya. Bentar, saya tuliskan yang rapi. Jadi kita punya 3/4 T dan T. Jadi untuk vektor eigen pada saat lambda sama dengan 5 itu adalah 3/4 T, T. Yang ini. Ini untuk vektor eigen yang lambda sama dengan 5. Terus kalau lambda yang sama dengan negatif 2 berapa? Vektor eigennya kita di sini. Untuk yang lambda kedua sama dengan berapa tadi? Negatif 2 ya. Negatif 2. Maka kita bentuk seperti yang di sini tadi. Saya pakai warna lain biar beda. Jadi untuk yang di sini, berarti kita punya negatif 2 dikurangi 1, terus negatif 3, negatif 4, lalu negatif 2 dikurangi 2. Di sini X1, X2 sama dengan 0, 0. Nah, dari sini ini berarti kita dapatkan negatif 3, negatif 3, negatif 4, negatif 4. X1, X2 sama dengan 0, 0. Nah, dari sini ini kita ubah ke dalam matriks diperbanyak, berarti negatif 3, negatif 3, negatif 4, negatif 4. Kurang 1. Kurang yang 0, 0. 0, 0. Ini berarti operasi yang kita lakukan adalah untuk B1 kita kalikan dengan negatif 1/3. Berarti kita dapatkan 1, 1, 0, negatif 4, negatif 4, 0. Terus dari sini baris kedua kita jumlahkan dengan 4 baris pertama. Atau kita dapatkan 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, dari sini berarti kita punya persamaan, yaitu X1 ditambah X2 sama dengan 0. Atau dengan kata lain, X1 sama dengan negatif X2. Sehingga, jika kita misalkan
X2 itu sama dengan S misalkan, maka X1 sama dengan negatif S. Atau dengan kata lain, kalau kita tuliskan ke X sama dengan X1, X2, maka ini kita punya adalah negatif S dan S. Jadi untuk yang vektor eigen pada saat lambda 2 sama dengan negatif 2, itu adalah negatif S, S. Ya. Jadi untuk persamaan ini, sistem persamaan linier awal ini tadi, kita punya persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat dikurangi 3 lambda dikurangi 10 sama dengan 0. Lalu kita mendapatkan nilai eigennya adalah 5 dengan negatif 2. Lalu dari nilai eigen 5 dan negatif 2 itu, kita mendapatkan vektor eigen. Untuk vektor eigen pada saat lambda sama dengan 5, itu kita dapatkan vektor eigennya adalah 3/4T, T, ya. Terus kalau yang untuk pada saat lambda kita dapatkan itu negatif 2, vektor eigennya adalah negatif S dan S. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh soal kedua. Jadi untuk contoh soal yang kedua, kita punya 3x1 plus x2 sama dengan lambda x1. Terus kita punya negatif 5x1 dikurangi 3x2 sama dengan lambda x2. Nah, dari sini kita coba ke papan lagi ya. Bersihkan dulu, biar enggak itu. Nah, untuk yang nomor 2 di sini, kita punya persamaannya tadi adalah 3x1 ditambah x2 sama dengan lambda x1, terus sama negatif 5x1 min 3x2 sama dengan lambda x2. Oke. Nah, dari sini, sama sehalnya dengan yang contoh soal nomor 1 tadi, sisi sebelah kiri kita ubah dia ke sebelah kanan, tapi habis itu kita reverse lagi ke sebelah kanan. Jadi nolnya kita pindahkan. Jadi dari sini kita punya lambda x1 dikurangi 3x1 dikurangi x2 sama dengan 0 sama negatif lambda x2 ditambah 5x1 ditambah 3x2 sama dengan 0. Yang ini berubah jadi, karena x1-nya bisa kita satukan, berarti lambda dikurangi 3x1 dikurangi x2 sama dengan 0. Untuk yang ini berarti 5x1 ditambah lambda ditambah 3x2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini kita bentuk ke persamaan lambda I min A X sama dengan 0. Berarti di sini kita punya lambda dikurangi 3 min 1 terus 5 lambda ditambah 3 terus dikali dengan X1 X2 sama dengan 0, 0. Nah, dari sini kita cari persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristik itu kita dapat dari tadi adalah determinan lambda I min A sama dengan 0. Berarti kita punya lambda dikurangi 3 dikali lambda ditambah 3 dikurangi negatif 1 dikali 5 sama dengan 0. Berarti ini kita punya lambda kuadrat dikurangi 9 dikurangi
negatif 5 sama dengan 0. Berarti ini kita punya lambda kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, dari persamaan karakteristik ini, kita mendapatkan nilai eigen. Jadi sini nilai eigen. Kita punya di sini adalah lambda kuadrat min 4 sama dengan 0. Atau ini dengan kata lain kalau kita faktorkan jadi lambda dikurangi 2 dikali dengan lambda ditambah 2 sama dengan 0. Atau kita dapatkan lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan negatif 2. Ini untuk nilai eigennya. Sekarang kita cari yang vektor eigen. Nah, untuk yang vektor eigen, pada saat lambda 1 sama dengan 2, maka bentuk dari ini ya, itu didapatkan adalah 2 dikurangi 3 negatif 1, 5, 2 ditambah 3. Di sini X1, X2 sama dengan 0, 0. Berarti di sini kita punya adalah negatif 1, negatif 1, 5, 5. X1, X2 sama dengan 0, 0. Nah, penyelesaian dari ini, dari sistem ini, itu berarti kita punya, kalau kita menggunakan matriks diperbanyak, berarti kan kita punya negatif 1, negatif 1, 5, 5, di sini 0, 0. Berarti negatif 1 kita kalikan dengan baris pertama. Berarti kita punya 1, 1, 0, 5, 5, 0. Terus baris kedua kita kurangi dengan 5 baris pertama. Ini kita dapatkan 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, dari sini itu kita dapatkan X1 ditambahkan dengan X2 sama dengan 0 atau X1 sama dengan negatif X2. Jadi misal X2 itu sama dengan T, maka X1 sama dengan negatif T. Atau dengan kata lain, X sama dengan X1, X2, atau sama dengan T negatif T. Jadi untuk vektor eigen pada lambda 1 sama dengan 2 itu adalah T negatif T. Ini untuk yang pada saat lambda 2. Terus pada saat lambda 2 sama dengan negatif 2, maka untuk bentuk ini itu bisa kita dapatkan dari, ini saya, jadi negatif 2 dikurangi 3, negatif 1, terus di sini 5, di sini negatif 2 ditambah 3. Di sini X1, X2 sama dengan 0, 0. Nah, dari sini berarti kita dapatkan ini adalah negatif 5, negatif 1, negatif 5, 1. Kok negatif 5? 5 aja yang bawah ya. Yang bawah 5. Terus di sini X1, X2 sama dengan 0, 0. Nah, penyelesaiannya ini sama seperti yang atas. Berarti kita buat matriks diperbanyak. Berarti negatif 5, negatif 1, 5, 1, 0, 0. Nah, di sini
baris kedua kita jumlahkan dengan baris 1. Berarti kita dapatkan negatif 5, negatif 1, 0, 0, 0, 0. Nah, dari sini baris pertama kita kalikan dengan negatif 1/5. Sehingga kita dapatkan 1, 1/5, 0, 0, 0, 0. Nah, dari sini berarti kita punya X1 sama dengan, X1 ditambah 1/5 X2 sama dengan 0. Atau dengan kata lain, X1 sama dengan negatif 1/5 X2. Nah, dari sini, jika kita misal X2 itu sama dengan S, maka X1 sama dengan negatif 1/5 S. Ya, sehingga untuk X sama dengan X1, X2 sama dengan negatif 1/5 S dikali dengan, terus di sini yang X2-nya adalah S. Jadi ini untuk vektor eigen pada saat lambda sama dengan negatif 2. Atau dengan kata lain, kalau kita lihat yang di atas, untuk lambda sama dengan 2 ini tadi, kita punya vektor eigennya adalah T min T. Kalau kita punya lambdanya itu adalah negatif 2, vektor eigennya adalah negatif 1/5 S, terus S. Nah, untuk mencari nilai eigen, persamaan karakteristik, dan vektor eigen dari suatu sistem persamaan linier, saya akhiri sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar, atau bagi mahasiswa statistik Unipa Surabaya bisa tanyakan saya di WA saya, ya. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.